Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Saputra, semester 6, jurusan PTI, NIM 2104050. Di sini saya akan menjelaskan guna untuk memenuhi tugas dari broadcasting, tugas UTS, yaitu yang pertama, di sini saya akan menjelaskan, sebutkan dan jelaskan macam-macam teknik pengambilan gambar minimal 5. Yang berikut adalah beberapa teknik pengambilan gambar yang umum digunakan. Yang pertama yaitu teknik rule atau tier DS menggunakan grid 3x3 yang membantu menempatkan subjek utama pada salah satu persimpangan garis, menciptakan komposisi yang lebih seimbang dan menarik. Yang kedua yaitu teknik leading lines menggunakan garis-garis yang ada di dalam frame untuk mengarahkan pandangan pemirsa ke arah subjek utama atau titik fokus dalam gambar. Yang ketiga teknik framing menggunakan elemen-elemen seperti pintu, jendela, atau benda lainnya untuk membingkai subjek utama, menambah ke dalam dan menyoroti subjek tersebut. Yang keempat yaitu teknik depth of field atau DOF mengatur aperture pada kamera untuk menciptakan efek background blur atau bokeh yang dapat memisahkan subjek dari latar belakang, membuatnya lebih menonjol. Dan yang aparatur pada kamera untuk menciptakan efek background blur bokeh yang dapat memisahkan subjek dari latar belakang, membuatnya lebih menonjol. Yang kelima teknik panorama menggabungkan beberapa gambar horizontal atau vertikal menjadi satu gambar panorama yang lebih luas, cocok untuk memotret pemandangan atau tempat yang lebar. Jadi setiap teknik ini dapat digunakan untuk menciptakan gambar yang menarik secara visual dan memikat perhatian pemirsa. Lanjut, yang soal kedua yaitu sebutkan macam-macam pergerakan kamera. Berikut adalah beberapa macam pergerakan kamera. Yang pertama yaitu panning, merupakan gerakan horizontal kamera sepanjang garis subjek yang sedang bergerak. Biasanya digunakan untuk mempertahankan fokus pada subjek yang bergerak di sepanjang bidang gambar. Dan yang kedua, tilting, merupakan gerakan vertikal kamera yang mengangkat atau menurunkan lensa kamera untuk mengubah sudut pandang vertikal. Yang ketiga, zooming, merupakan perubahan fokus lensa kamera untuk memperbesar atau memperkecil objek dalam frame tanpa mengubah posisi kamera. Yang keempat yaitu dolly tracking atau tracking, gerakan kamera maju mundur secara horizontal untuk mengikuti subjek yang bergerak atau untuk memberikan perubahan perspektif pada adegan. Yang kelima, crane atau jib, menggerakkan vertikal kamera secara fisik. Dengan menggunakan crane atau jib memberikan efek pengangkatan atau penurunan pada adegan. Yang keenam, handheld, penggunaan kamera tanpa tripod atau peralatan stabilisasi lainnya, memberikan efek gerakan yang lebih organik dan dinamis pada gambar. Setiap jenis pergerakan kamera memiliki penggunaan dan efek yang berbeda. Jadi pemilihan yang tepat dapat meningkatkan kualitas visual dan naratif dari gambar atau video yang diambil. Berikutnya soal yang ketiga, jelaskan pengertian berita dan unsur-unsurnya. Berita adalah suatu laporan tentang peristiwa atau kejadian aktual yang disampaikan kepada publik melalui berbagai media seperti surat kabar, televisi, radio, dan internet. Berita bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan penting bagi masyarakat agar dapat memahami situasi teknik dan membuat keputusan yang tepat.
Berikutnya, unsur-unsur utama dalam sebuah berita adalah sebagai berikut: judul atau headline, judul yang singkat dan menarik menggambarkan inti dari berita untuk menarik perhatian pembaca atau pemirsa. Yang kedua, line, paragraf pertama berita yang berisi informasi penting seperti siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Yang ketiga, badan berita atau body, bagian utama berita yang mengembangkan informasi lebih lanjut. Isi berita harus terorganisir dengan baik, dimulai dari informasi yang paling penting hingga yang kurang penting. Keempat, sumber informasi. Source-nya menyebutkan sumber informasi yang digunakan dan menyusun berita, seperti pernyataan dari pihak terkait dan statistik atau hasil penelitian. Yang kelima, foto atau gambar menyertakan visual yang relevan dengan berita untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca atau pemirsa. Yang keenam, faktualitas. Berita harus berdasarkan pada fakta yang akurat dan terverifikasi. Yang ketujuh, ketepatan waktu, timeline-nya. Berita harus disampaikan secara tepat waktu sehingga informasi yang disampaikan masih relevan dan aktual. Yang kedelapan, objektivitas. Berita sebaiknya disampaikan secara objektif tanpa kecenderungan atau bias yang dapat mempengaruhi persepsi pembaca atau pemirsa. Dengan mengikuti unsur-unsur di atas, sebuah berita dapat diunsur dengan baik dan memberikan informasi yang jelas, akurat, dan relevan kepada masyarakat. Yang keempat, jelaskan pengertian sinopsis, storyboard. Yang ketiga, skenario. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai pengertian masing-masing istilah. Yang A, sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan atau ikhtisar dari cerita atau karya yang lebih besar seperti film, novel, proyek kreatif lainnya. Biasanya sinopsis berisi informasi tentang plot, karakter-karakter utama, konflik, dan tema utama karya tersebut. Tujuan dari sinopsis adalah memberikan gambaran umum kepada pembaca atau pemirsa tentang isi dan arah cerita tanpa perlu menyajikan sebuah detail yang ada. Yang B, storyboard-nya. Storyboard adalah serangkaian gambar atau ilustrasi yang disusun secara berurutan untuk mewakili adegan-adegan atau shot yang akan muncul dalam film, video, animasi, atau media visual lainnya. Yang C, skenario atau skenario. Skenario adalah dokumen tertulis yang berisi naskah dialog, deskripsi adegan, dan instruksi untuk produksi film, drama, atau karya seni pertunjukan lainnya. Skenario mencakup urutan detail adegan, dialog antar karakter, setting, dan instruksi teknik untuk pengambilan gambar, seperti arah kamera dan pencahayaan. Skenario merupakan panduan lengkap untuk proses produksi dan biasanya ditulis oleh seorang penulis skenario, screenwriter, berdasarkan konsep cerita yang sudah ada. Berikut yang kelima, sebutkan macam-macam format video. Berikut adalah beberapa macam format video yang umum digunakan, yaitu MP4 atau MPEG Part 814. Format video yang sangat umum digunakan karena memiliki kualitas yang baik dengan ukuran file yang relatif kecil, cocok untuk streaming online, penyimpanan, dan distribusi video berbagai platform. Yang kedua, AVE, Audio Video Interleave. Format video yang mendukung berbagai konteks dan kualitas video yang tinggi, namun ukuran file AVE bisa menjadi besar tergantung pada pengaturan kodek yang digunakan. Yang ketiga yaitu
MKV atau Metroska Multimedia Container. Format video yang mendukung multiplay audio, video, dan subtitle track dalam satu file. MKV biasanya digunakan untuk menyimpan video dengan kualitas tinggi dan fitur tambahan seperti menu interaktif dan metadata. Yang keempat, MOV yaitu QuickTime Movie, format video yang dikembangkan oleh Apple untuk penggunaan platform macOS dan iOS. MOV mendukung berbagai kodek dan kualitas video yang tinggi, sering digunakan untuk produksi film dan video profesional. Yang kelima, WMV atau Windows Media Video, format video yang dikembangkan oleh Microsoft untuk penggunaan di sistem Windows. WMV umum digunakan untuk streaming video online dan penyimpanan lokal. Yang keenam, FLV Flash Video, format video dikembangkan oleh Adobe untuk digunakan dengan teknologi Adobe Flash, meskipun semakin jarang digunakan karena perkembangan teknologi HTML5, LIV masih digunakan dalam beberapa platform. Yang ketujuh, WABM, format video open source yang dikembangkan oleh Google, dirancang untuk penggunaan web dengan kualitas yang baik dan ukuran file yang relatif kecil. WABM mendukung kodek FP8 dan VP9 untuk video serta kodek Vorbis untuk audio. Yang ke-8, H.264 atau Advanced Video Coding, format video menggunakan kodek kompresi H.264 untuk memberikan kualitas video yang baik dengan ukuran file yang efisien. Yang ke-9, format video yang High Efficiency Video Coding atau HEVC, format video kodek kompresi H.265 yang lebih efisien daripada H.264, memberikan kualitas video yang tinggi dengan ukuran file yang kecil. H.265 umumnya digunakan untuk video resolusi tinggi dan 4K. Setiap format video memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada kebutuhan penggunaan, platform distribusi, kualitas video, dan ukuran file yang diinginkan. Oke, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Itu untuk melengkapi tugas UTS Teknik Broadcasting yang dosen pengampunya ialah Insinyur Pak Adinata. Sumber yang saya dapat dari online yaitu dari ChatGPT. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.